Bab 211, Gelombang Besar dalam Kekuatan. Sesosok diam duduk di atas batu di gua gunung yang tenang. Warna perunggu sedingin es menutupi setiap bagian tubuhnya, sambil mengeluarkan aura kekuatan yang dingin dan berani. Tersembunyi di bawah warna perunggu ini tampaknya menjadi pola kekuatan. Sementara kekuatan menyembur di bawah lapisan perunggu itu, kekuatan tak terlihat lainnya perlahan menyebar dari sosok itu dan mengisi seluruh gua gunung. Ini adalah energi mental. Terbukti, sementara Yuan Power Lindong mulai tumbuh lebih kuat, perubahan revolusioner juga terjadi di istana Niwannya. 3 simbol jiwa takdir melayang di dalam istana Niwannya, saat mereka menerima dan mengeluarkan energi mental yang kuat. Sudah ada celah yang dalam pada simbol jiwa di tengah. Ini adalah tanda bahwa itu terbagi menjadi segel keempat. Retak-retak, jejak petir berkedip di istana Niwan, saat celah pada simbol jiwa takdir tumbuh semakin besar, sementara laju di mana simbol jiwa bergetar semakin intensif. Bas-bas. Selama proses pemisahan ini, seluruh istana Niwannya mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, pembuatan energi mental di dalam mulai tumbuh dengan cepat. Retak. Getaran tidak berlanjut lama. Tiba-tiba, suara yang sangat jernih bergema lembut di dalam istana Niwannya. Segera setelah itu, Lindong melihat celah akhirnya mencapai batas, sebelum simbol jiwanya terbelah menjadi 2 simbol jiwa dan dengan lembut terpisah. Segel keempat, simbol jiwa takdir keempat akhirnya muncul setelah membelah. Berdengung. Ketika segel keempat muncul, badai yang tampaknya meletus di dalam istana Niwannya, sebagai energi mental yang tak terlihat, mengisi percikan listrik. Dengan cepat berkumpul bersama dan terbentuk menjadi badai energi mental mini. Saat topan melolong, gelombang kejut energi mental yang sangat hebat menyebar dengan panik. Kali ini, energi mental di dalam istana Niwan Lindong telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Oleh karena itu, dia sekarang akhirnya bisa disebut simbol master keempat yang benar. Sama seperti revolusi besar ini terjadi di istana Niwannya, situasi di tubuh Lindong tidak ketinggalan. Saat aliran Great Sun Thunder Yuan yang kuat mengalir ke dalam dantiannya, Yuan dan Nya yang berwarna kemasan berwarna kenari menjadi semakin mengkilap. Sementara itu, ukurannya telah berkembang menjadi kepalan tangan seorang bayi dan kekuatan Yuan yang terkandung di dalamnya benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Emas dan melayang-layang di dalam dantiannya, karena terus berputar pada tingkat yang stabil. Saat perlahan-lahan berputar, Great Sun Thunder Yuan yang kuat di dalam dantiannya seperti gelombang pasang, melolong seperti pelangi yang gemerlapan. Ledakan. Ketika melolong Yuan Power dan energi mental Shockwave dari istana Niwannya diseduh sampai titik tertentu, mereka tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terbengkalai lama sekali. Raungan yang sangat dalam meledak keluar dari tubuh Lindong. Di dalam gua, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, ketika cahaya kemasan yang kejam dan hebat berkilauan di dalam matanya. Bang! Gelombang kejut yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa batu yang mengelilinginya langsung menjadi debu. Bahkan, itu menyebabkan beberapa retakan berukuran lengan terbentuk di dinding gua. Fiuh! Mata Lindong mengamati sekelilingnya, karena aura yang sangat kuat perlahan menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, auranya sekarang beberapa kali lebih kuat. Bentuk tahap penciptaan, sebuah kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan muncul di mata Lindong. Langkah ini, berkat sumber guntur, dia akhirnya berhasil. Berdasarkan kecepatan asli Lindong, jika dia ingin terobosan dari tahap Yuan dan yang sempurna dan mencapai tahap Form Creation, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, sumber guntur ini, yang dia temukan, berhasil menyusutkan waktu ini secara dramatis. Lindong perlahan mengulurkan tangannya, sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, guntur emas besar Yuan menyembur keluar dari telapak tangannya sebelum dengan cepat berkumpul di depannya. Dalam sekejap, mereka benar-benar membentuk binatang emas raksasa. Berdasarkan penampilannya, itu adalah Thunder Crystal Beast. Namun, binatang kristal guntur ini yang diciptakan dari Yuan Power hanya memiliki bentuk dan bukan esensi dari binatang asli, jika seseorang ingin membuat objek daya Yuan yang realistis. Seseorang harus maju ke tahap penciptaan Qi. Tentu saja, meskipun demikian, guntur Crystal Beast, yang dibentuk oleh Yuan Power memiliki kekuatan serangan yang kuat. Membuat objek untuk diserang adalah gerakan merek dagang dan tanda tangan dari seorang ahli tahap penciptaan. Lindong sangat senang saat ia memanipulasi Yuan Power-nya untuk membuat segala macam objek. Sehubungan dengan menciptakan objek-objek ini, Lindong memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan praktisi tahap Form Creation biasa lainnya.
Ini karena dia juga memiliki energi mental yang kuat yang meningkatkan kemahirannya dalam memanipulasi Yuan Power. Apakah ini kekuatan tahap penciptaan? Lindong menatap Yuan Power yang selalu berubah yang dia manipulasi, saat kilau bersemangat melintas di matanya. Di masa lalu, dia hanya bisa membuat benda dengan meminjam kemampuan timbangan langit kuno. Itu juga satu-satunya cara baginya untuk sepenuhnya memaksimalkan kekuatan tombaknya. Namun, sekarang setelah dia akhirnya maju ke tahap form creation, di masa depan, bahkan jika dia kehilangan timbangan surgawi kunonya, dia masih bisa menjalankan teknik timbangan langit surgawi kuno. Setelah bermain-main sebentar, Lindong akhirnya mengingat bola Yuan Power ke dalam tubuhnya. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat ini, tubuhnya tampak seperti patung tembaga yang dingin dan kokoh saat dihubungi. Berderak, Lindong perlahan mengepalkan tangannya, saat dia jelas merasakan kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan praktisi panggung dan yang sempurna dengan satu pukulan bahkan tanpa menggunakan Yuan Power. Bahkan jika seorang praktisi tahap form creation menerima pukulan, ia kemungkinan akan menderita juga. Ledakan, Lindong menunduk sebelum dia dengan kejam meninju batu besar dua orang. Tinjunya seperti pisau yang mengiris tahu, karena seluruh lengannya dengan mudah menembus batu. Ketika dia menyentakkan lengannya, kekuatan tersembunyi meledak di dalam batu, karena hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Kekuatan yang sangat kuat. Saat ia merasakan kekuatan yang kuat melonjak di bawah kulitnya, napas Lindong tanpa sadar berubah sedikit compang camping. Tubuh guntur perunggu ini benar-benar hebat. Dengan benda ini yang melindungi tubuhnya, bahkan Soul Tracer biasa tidak akan bisa menyakitinya. Tahap pembentukan formulir, Master Simbol Segel keempat, tubuh guntur perunggu. Petik 2 titik. Lindong perlahan merentangkan tangannya. Saat ini, kekuatan Yuannya, energi mental dan kekuatan tubuhnya, beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan saat dia baru saja meninggalkan kota Yan. Sepertinya keputusannya untuk memulai perjalanan pelatihan ini adalah yang tepat. Api kecil masih dalam tidur nyenyak. Warna perunggu di tubuh Lindong perlahan memudar saat tubuh telanjangnya terungkap. Mengambil pakaian dari tas Qiankunnya, dia memakainya sebelum dia berbalik untuk melihat kepompong di sebelahnya. Saat ini, permukaan kepompong ini tampak lebih padat dari sebelumnya, sementara percikan listrik berkedip-kedip. Selanjutnya, berkat lonjakannya dalam energi mental, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup di dalam masih sangat kuat. Sepertinya pelatihan Little Flame belum selesai. Nak, kali ini kamu benar-benar telah mencapai emas. Marten kecil muncul dari jimat batu yang tertanam di dalam telapak tangan Lindong, sebelum memandangnya dengan kagum. Jelas, itu juga benar-benar terpesona oleh kemajuan yang telah dibuatnya. Sumber guntur itu memang sesuatu yang baik. Lindong tertawa kecil. Jika bukan karena sumber guntur, tidak mungkin kekuatannya tumbuh dengan cepat hanya dalam beberapa hari. Meskipun kamu baru saja maju ke tahap form creation, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kamu harus bisa mengalahkan praktisi tahap form creation awal, kata Little Marten. Kalahkan 1. Ketika dia mendengar kata-kata ini, sudut bibir Lindong berkedut sedikit ketika cahaya keemasan berkilauan di matanya dan mengungkapkan aura yang hebat dari Great Sun Thunder Yuan-nya. Ambisinya jelas lebih besar dari itu. Ledakan. Saat cahaya keemasan melintas di mata Lindong, suara keras yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Segera, celah besar muncul di seluruh gua, ketika batu-batu besar mulai jatuh. Terbukti, gua ini hampir runtuh. Orang-orang itu akhirnya muncul. Ketika melihat situasi ini, Marten kecil tidak bisa menahan senyum, dua praktisi pembuatan form awal. Bagaimana, bisakah kamu menanganinya? Petik 2 titik. Serahkan saja padaku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa pelan, saat cahaya kemasan di matanya berubah semakin cemerlang. Titik. Di luar gua gunung ada banyak sosok. Pasukan keluarga Di dan Liu telah benar-benar mengelilingi tempat itu. Sementara itu, Di Teng dan Liu Kui keduanya berdiri di atas pohon raksasa, ketika mereka dengan dingin menatap gua gunung yang akan runtuh. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa Lindong bersembunyi di sana. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana bajingan kecil itu bisa lolos. Saat mereka menatap pasukan di sekitarnya, niat membunuh di dalam mata duo Di Teng semakin intensif. Ledakan. Di bawah tatapan kerumunan, gua gunung itu akhirnya runtuh. Namun,
Tepat ketika kerumunan berencana untuk bergerak, batu-batu raksasa yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah waktu telah berhenti. Desir. Sementara sejumlah orang kaget dengan pemandangan ini, batu-batu raksasa itu tiba-tiba terbang maju. Dengan suara angin, mereka dengan kejam menabrak pasukan, menyebabkan mereka menghindar dengan tergesa-gesa seperti ayam dan anjing yang panik. Energi mental. Ketika mereka melihat batu besar yang tiba-tiba terbang, kilatan dingin melintas di mata Di Teng dan Liu Kui. Segera, keduanya serentak menyerang, karena Yuan Power yang kuat langsung mengubah batu-batu besar menjadi debu. Bajingan kecil, keluar sekarang. Ekspresi Di Teng gelap, saat dia berteriak mengancam. Haha, teman lamaku Di Teng, kenapa kamu terburu-buru? Kalian telah membawa begitu banyak pasukan. Bisakah kamu masih takut bahwa aku akan melarikan diri? Petik 2. Tawa ringan terdengar keluar dari gua gunung yang runtuh, ketika sosok menginjak pisau perlahan-lahan muncul di depan Di Teng dan yang lainnya. Namun, saat dia muncul, aura yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti topan. Tahap pembuatan formulir. Ketika mereka merasakan aura yang hebat dari tubuh Lindong, ekspresi wajah Di Teng dan Liu Kui akhirnya berubah sangat suram. Bab 212, mendemonstrasikan kecakapannya. Bajingan kecil, apakah kamu telah memperbaiki sumber guntur? Wajah Di Teng dan Liu Kui berwarna hijau baja saat mereka menatap Lindong. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka sangat ingin melahap yang terakhir hidup-hidup. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, meskipun kemampuan Lindong benar-benar menakjubkan, keduanya tahu bahwa Lindong belum maju ke tahap form creation. Namun, sekarang, berdasarkan aura Lindong, ia adalah seorang praktisi tahap form creation. Untuk mencapai kemajuan yang mengkhawatirkan dalam waktu beberapa hari, itu tidak dapat dicapai melalui cara budidaya biasa. Karena itu, jawabannya jelas, artinya, Lindong telah menggunakan waktu beberapa hari ini untuk memperbaiki sumber guntur. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati duo Di Teng terbakar amarah sampai mereka kehilangan akal. Mereka telah merencanakan begitu lama untuk mendapatkan sumber guntur dan menghabiskan hampir semua sumber daya keluarga mereka. Namun, pada akhirnya, Lindong adalah orang yang menuai semua manfaat. Sehubungan dengan pandangan beracun mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, timbangan surgawi kuno muncul. Cahaya keemasan bercahaya ketika aura yang hebat menyebar. Saat ini, dia tahu bahwa mustahil untuk bernegosiasi secara damai melalui masalah hari ini. Baik Di Teng dan Liu Kui dipenuhi dengan niat membunuh dan kata-kata lebih lanjut sama sekali tidak perlu. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan karena kamu telah memperhalus sumber guntur. Setelah kami menangkapmu, aku akan menyewa master simbol jiwa dan menggunakan api energi mental untuk memurnikanmu. Kemudian, kita akan mengekstrak energi petir dari Yuan dan dagingmu. Wajah Di Teng muram, karena kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Kami akan melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Lindong tertawa. Hantu tua Liu Kui, anak itu sangat licik. Ayo kita semua keluar dan serang dia bersama. Kali ini, jika kita membiarkannya melarikan diri lagi, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangkapnya lagi. Di Teng berkata dengan sungguh-sungguh. Baik, kilatan dingin melintas di mata Liu Kui saat dia dengan serius menganggukkan kepalanya. Dia juga sama marahnya dengan fakta bahwa Lindong telah memperbaiki sumber guntur, dan dia secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir melarikan diri lagi. Semuanya dengarkan, ke arah manapun bajingan kecil itu mencoba berlari ke arah, segera blokir dia. Perintah Di Teng Duo bergema di telinga pasukan mereka. Iya nih, ketika mereka mendengar perintah mereka, pasukan keluarga Di dan keluarga Liu segera menjawab, sebelum mereka mulai dengan jahat di Lindong. Kemudian, kedua faksi mulai menyebar. Setelah Lindong menunjukkan kecenderungan melarikan diri, mereka akan menyerang pada saat yang sama untuk menghentikan dan membunuhnya. Ledakan. Setelah mereka berteriak, bahwa Di Teng dan Liu Kui jelas tidak berencana memberi Lindong waktu untuk bersiap. Segera, kekuatan Yuan yang kuat meledak keluar dari tubuh mereka. Kemudian, saat mereka mencengkeram tangan besar mereka, dua telapak Yuan Power cepat terwujud, sebelum mereka terbang dengan kejam ke arah Lindong dengan suara angin yang kuat. Nak, bahkan jika kamu telah maju ke tahap form creation, itu adalah sepotong kue bagi kami untuk membunuhmu. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap telapak tangan Yuan Power yang tumbuh dengan cepat di matanya. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya, bodoh.
Kali ini, saat ia menghadapi serangan gabungan mereka, Lindong tidak menggunakan Yuan Power atau Mental Energy. Sebagai gantinya, saat dia mencengkeram telapak tangannya, seluruh tangannya segera berubah menjadi hijau kehijauan. Kemudian, mengambil langkah ke depan, dia dengan kuat meninju kedua telapak Yuan Power itu. Bang bang, saat lengannya menjorok keluar, itu menyebabkan suara ledakan yang dalam. Kemudian, dua suara kempes bergema, karena kedua telapak Yuan Power langsung hancur oleh satu pukulan dari Lindong. Bagaimana mungkin, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar menghancurkan telapak tangan Yuan Power mereka menggunakan tinjunya sendiri, ekspresi wajah Di Teng dan Liu Kui berubah secara drastis. Dengan kemampuan itu sendiri, kamu ingin menangkapku. Skram, mata Lindong berkilauan di emas. Tiba-tiba, dia menjulurkan telapak tangannya ke depan sebelum aliran emas Yuan Power yang gemilang dengan cepat membentuk platform emas selebar beberapa meteran di udara. Menundukkan Golden Platform Magic Palm. Lindong melambaikan tangannya, karena platform emas yang tampak mengancam segera membanting. Saat ini berdasarkan pada kemampuan tahap Form Creation dari Lindong, karena ia mengaktifkan menundukkan Golden Platform Magic Palm, cahaya keemasan pada platform itu sangat luar biasa. Saat cahaya keemasan mengalir, itu tampak seperti platform nyata yang terbuat dari emas murni. Bahkan, penampilannya tidak kalah dengan yang diciptakan Wang Yan sebelumnya. Saat ini, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari menundukkan Golden Platform Magic Palm. Boom boom, peron emas itu menjawab seruannya saat terhempas, menyebabkan udara di bawah terpental dengan paksa. Ledakan udara yang dihasilkan menyebabkan beberapa batu di tanah di bawahnya hancur menjadi debu. Kekuatan anak-anak itu telah melonjak beberapa kali. Ketika mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh platform emas itu, wajah Di Teng dan Liu Kui menjadi sangat suram. Berdiri di bawah platform emas itu, keduanya merasa sangat terancam. Mari bekerja bersama. Meskipun mereka telah berselisih selama bertahun-tahun, keduanya jelas sinkron. Ketika mereka berbalik untuk melihat satu sama lain, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai memancar keluar sebelum mereka dengan cepat membentuk dua pedang Yuan Power raksasa yang mengancam di depan mereka. Pergi. Saat mereka menyentak lengan mereka, kedua pedang Yuan Power raksasa itu segera merobek udara dan dengan kejam meretas platform emas itu. Dentang. Suara memekakkan telinga bergema. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia tertawa sebelum dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah, hancurkan. Bang! Ketika platform emas itu terhempas, kedua pedang Yuan Power itu langsung pecah. Menundukkan Golden Platform Magic Palm adalah seni bela diri kelas atas yang asli. Karena itu tidak akan mudah dilawan oleh seni bela diri biasa. Setelah itu dengan mudah menghancurkan kedua pedang Yuan Power itu, cahaya keemasan di platform emas itu hanya meredup sedikit. Kemudian, itu sekali melawan iblis membanting ke arah duo Di Teng, yang hanya beberapa inci jauhnya. Di puncak gunung, ketika pasukan keluarga Di dan Liu melihat bahwa Lindong mampu mengurangi duo Di Teng menjadi keadaan yang menyedihkan sendirian, kejutan muncul di wajah mereka. Beberapa hari yang lalu, Lindong nyaris tidak bisa melawan mereka, sebelum ia licik menyelinap pergi. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya sekarang telah secara dramatis terbalik. Kapan bajingan kecil ini menjadi begitu kuat? Ketika pria muda itu berpakaian hitam, yang Soul Tracer-nya direnggut oleh Lindong, melihat pemandangan ini. Wajahnya berubah menjadi sangat hijau karena sedikit ketakutan muncul di matanya. Terbukti, dia kaget setelah menyaksikan penampilan Lindong. Hantu tua, jika kamu terus menahan, maka kita berdua akan mati. Saat cahaya keemasan itu terbang ke arah mereka, bahwa Di Teng berteriak dengan marah. Mendengus. Liu Kui itu dengan dingin mendengus. Tepat, tangannya mulai menari sebagai Yuan Power yang kuat dengan cepat berkumpul di antara telapak tangannya seperti sambaran petir. Kemudian, di telapak tangannya, kekuatan Yuan dengan cepat terwujud menjadi kutikula hitam dengan jejak energi Yin. Palem Win Yin kecil. Energi Yin itu membentuk badai hitam kecil di dalam telapak tangan Liu Kui. Kemudian, dengan ekspresi Ing tangguh, serangan telapak tangan yang sangat kuat dilakukan dengan kejam. Jari Yan surga besar. Ketika dia melihat Liu Kui akhirnya mengeksekusi tanda tangan bela diri keluarga Liu, bahwa Di Kui dengan lembut menghela nafas lega. Kemudian, meluruskan dua jarinya, kedua jarinya tiba-tiba berubah merah menyala. Sepertinya semua kekuatan Yuan di tubuhnya telah dikumpulkan di jari-jarinya. Bajingan kecil, lihat bagaimana kami menghancurkan seni bela diri kamu.
Dengan Yuan Power yang kuat, serangan jari dan telapak tangan mereka secara bersamaan diluncurkan dan dengan kejam menghantam platform emas itu. Seketika, gelombang kejut Yuan Power yang sangat biadab meledak di udara. Mati, sinar hitam dan merah meledak di bawah platform emas itu. Angin kuat itu secara langsung menciptakan celah kecil pada platform emas itu, sebelum akhirnya meledak dengan keras. Mendengus. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah menghancurkan serangan Lindong, Diteng dan Liu Kui langsung mendengus. Namun, sama seperti mereka berencana untuk menyerang lagi, ketika cahaya keemasan itu meledak, sesosok secepat kilat berlari ke depan. Ini bukan serangan Yuan Power. Sebaliknya, ini adalah gema mendalam yang disebabkan ketika tinju perunggu dieksekusi. Pertempuran jarak dekat yang tiba-tiba ini jelas mengejutkan duo Diteng. Saat Yuan Power memancar keluar, serangkaian telapak Yuan Power dengan cepat diarahkan ke orang perunggu itu, yang dengan cepat mendekati mereka. Dentang-dentang, ketika serangan telapak tangan mereka mengenai tubuh itu, percikan terbang keluar sementara suara logam yang jelas bisa terdengar. Cepat mundur, tekad dan dinginnya agresor menyebabkan hati duo Diteng tenggelam, sebelum mereka berdua mencoba mundur pada saat yang sama. Namun, Lindong tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setelah dia mengeksekusi Bronze Thunder Body, tubuh fisiknya telah ditingkatkan menjadi hampir sempurna. Selain bertambah kuat, kecepatannya juga meningkat. Saat ini, dia seperti simbol boneka yang hidup. Bang-bang, sosok Lindong seperti kilat. Dalam sekejap, dia mendekati duo Diteng. Saat ini, setiap bagian tubuhnya telah menjadi senjata paling mematikan. Tinju, jari, kepala, siku. Tidak ada ritme di balik serangannya, namun serangannya menghujani seperti badai. Pada saat ini, seluruh puncak gunung sunyi karena pasukan keluarga Di dan Liu terkejut. Saat ini, patriarki mereka yang tak terkalahkan adalah karena serangan Lindong, ada seperti karung pasir. Setiap kali mereka mencoba untuk mundur, mereka akan ditangkap, lalu, mereka akan dipukuli menjadi bubur berdarah. Bang! Pukulan kuat lain. Diteng akhirnya tidak bisa menahan lagi, saat ia meludahkan seteguk darah, sebelum tubuhnya terlempar dengan mengerikan, menyebabkan tanda 10 meter di tanah. Bang! Setelah pukulannya membuat Diteng menjauh, tubuh Lindong melintas sebelum dia melepaskan tendangan berputar yang kuat di dada Liu Kui. Suara yang dalam sepertinya bergema keluar dari tubuh yang terakhir saat ia terbang beberapa meter jauhnya. Teguk. Ketika mereka melihat duo yang dipukuli dengan tidak masuk akal oleh Lindong, semua orang tanpa sadar menelan ludah. Suara itu sangat menusuk di lingkungan yang sunyi ini. Bab 213 Pemusnahan. Ayah. Saat dia menatap Diteng dan Liu Kui yang sedang ditinju dan ditendang oleh Lindong, pemuda yang mengenakan ekspresi wajah hitam berubah secara dramatis saat dia buru-buru berteriak. Batuk. Di tanah, Diteng agak menyeramkan merangkak dengan ekspresi agak pucat di wajahnya. Sebelumnya, serangan Lindong terlalu ganas dan kontak dekat seperti badai langsung menangkap mereka lengah. Syukurlah, meskipun mereka terluka, luka-luka ini tidak mematikan. Terbukti, sebelumnya, bahkan ketika mereka dipukul, mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat-tempat vital mereka. Kamu masih bisa berdiri. Ketika dia melihat Diteng dan Liu Kui berdiri, mata Lindong berbinar saat dia terkekeh. Bajingan kecil, terlepas dari harga yang harus aku bayar, aku akan mencabik-cabik kamu hari ini. Mata Diteng berbahaya dan dipenuhi dengan kebencian beracun. Saat dia berbalik untuk melihat Liu Kui, mereka berdua mengangguk dengan anggun. Seketika, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka melolong, sebelum mereka sepenuhnya dituangkan ke jari tengah di tangan kanannya. Saat aliran kekuatan Yuan yang kuat ini berkumpul bersama, jari tengah Liu Kui tampak seperti dibungkus oleh api merah menyala. Bahkan, samar-samar, tetesan darah yang diisi dengan aura sedikit berbahaya mengalir keluar. Saat penglihatan Diteng menjadi semakin menyeramkan, Yuan Power yang tangguh berangsur-angsur bergoyang di salah satu lengan Liu Kui. Saat kekuatan Yuan ini berkumpul di bawah telapak tangannya, samar-samar, sepertinya telapak tangannya telah berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Satu jari dan satu telapak tangan. Saat Yuan Power berombak-ombak, sensasi jantung yang berdebar muncul. Siapapun dapat mengatakan bahwa serangan ini pasti akan menjadi serangan paling kuat dari duo ini. Jari sisa darah Yuan, palem iblis-iblis hitam. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa praktisi elit dari keluarga Di dan Liu tercengang. Jelas, mereka mengenali dua seni bela diri yang tangguh ini.
Kedua seni bela diri ini dianggap sebagai seni bela diri kategori atas, dan mereka adalah seni bela diri paling kuat dari setiap keluarga. Meskipun kedua tubuh mereka akan menderita setelah mereka mengeksekusi seni bela diri ini, kekuatan gabungannya adalah legendaris di seluruh provinsi Dayang. Memang itu tanda tangan mereka. Kecuali keduanya tidak memiliki pilihan lain, mereka biasanya enggan menggunakan gerakan tanda tangan mereka. Namun, situasi saat ini benar-benar melebihi harapan mereka. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan, keduanya dipukuli dengan kejam oleh Lindong. Karena itu, jika mereka terus menyimpan gerakan tanda tangan mereka, mereka mungkin harus melapor kepada Raja Neraka dengan gerakan tanda tangan mereka. Seni bela diri kategori atas. Saat dia merasakan Yuan Power yang tangguh bergelombang di telapak tangan mereka, Lindong dengan lembut mengangkat alisnya karena dia tidak terlalu terkejut. Keluarga Di dan Liu ini mungkin jauh lebih kuat daripada Kota Yan. Karenanya, jika mereka tidak memiliki kategori seni bela diri atas, itu akan terlalu buruk. Swoosh! Lindong dengan lembut mencengkeram telapak tangannya, sebelum timbangan surgawi kunonya tombak muncul kembali. Dengan cahaya keemasan berkilauan, dia menyentak tombaknya, saat aura yang tangguh dan mengancam menyebar. Bajingan kecil, bersiaplah untuk mati. Setiap bit Yuan Power di dalam tubuh Duo Di Teng telah didorong keluar. Dalam contoh berikutnya, kedua mata mereka menjadi dingin, ketika telapak tangan dan jari mereka langsung menyerang. Swoosh! Sinar cahaya merah menyala, yang tampak seperti api, meledak keluar dari jari Di Teng. Undulasi yang terkandung di dalam hati seseorang menjadi dingin. Bahkan, samar-samar, orang bisa mendeteksi aroma berdarah sedikit menyebar. Beralih untuk melihat telapak tangan Di Teng, mereka tiba-tiba menyadari bahwa telapak tangannya telah menjadi agak layu. Sepertinya darah di dalam telapak tangannya telah benar-benar dimakan oleh sinar seperti api ini. Seketika sinar api merah menyala, Liu Kui juga menebas telapak tangannya dengan marah. Sebuah saber bayangan hitam yang tampak ilusi ditembak seperti hantu, serangan ini tampaknya tidak sekuat Di Teng, namun itu seperti seekor ular yang bersembunyi di kegelapan. Dan menyebabkan seseorang merasa sangat gelisah. Bang bang bang, dimanapun melewatinya, serangan ini yang berisi seni bela diri paling kuat dari dua praktisi tahap Form Creation. Langsung merobek tanah di bawah dan menciptakan parit panjang beberapa meter. Kekuatan itu menyebabkan beberapa penonton menatap dengan kagum. Satu merah dan satu hitam, satu cahaya dan satu sinar gelap melintas di murid Lindong, saat wajahnya berubah semakin serius. Segera, melambaikan timbangan surgawi kuno tombak di tangannya, Great Sun Thunder Yuan melolong, saat raungan guntur yang dalam perlahan bergema keluar dari dalam tubuhnya. Teknik tombak surgawi kuno, timbangan naga tombak. Saat cahaya keemasan menari, bayangan naga raksasa kemudian terbentuk di ujung tombak kuno itu. Segera, ia meraung ke langit, seperti naga yang marah yang melampiaskan kekuatannya yang hebat setelah dibangunkan dari tidur panjang. Ketika bayangan naga emas muncul, Lindong segera mengambil langkah ke depan. Dengan kilauan hebat di matanya dan tanpa jejak rasa takut. Dia dengan keras membanting tombak kuno ke bawah sebelum bayangan naga emas itu segera bertabrakan dengan kejam terhadap sinar cahaya merah menyala dan pedang bayangan hitam. Ledakan, kebisingan yang menghancurkan bumi meletus di hutan ini, saat gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat meledak di puncak gunung ini. Setiap pohon raksasa dalam radius beberapa mil langsung dipecah menjadi bubur, sementara batu-batu di tanah juga berubah menjadi debu sebelum tersebar. Ketika mereka menatap pada bentrokan yang hebat ini, semua pasukan keluarga Di dan Liu tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, saat mereka buru-buru mundur untuk melindungi diri mereka sendiri. Bajingan kecil, kamu akan hancur. Tiga sinar-sinar Yuan Power terjalin secara manual, karena mereka mencerminkan ekspresi gila Di Teng. Saat dia menatap jahat pada Lindong, tiba-tiba dia meludahkan seteguk darah penuh dengan Yuan Power yang kaya. Seketika, bau darah dari sinar lampu merah menyala semakin intensif, sementara kekuatan Yuan yang terkandung di dalamnya tiba-tiba melonjak. Hantu tua Liu Kui, tunggu apa lagi? Setelah dia meludahkan darah yang diisi dengan Yuan Power, aura Di Teng meredup sebelum dia menatap Liu Kui dengan mata merah darah dan berteriak. Meludah. Ketika dia mendengar teriakan Di Teng, mata Liu Kui berbinar. Akhirnya, ekspresi ngeri berlalu cepat di wajahnya, sebelum ia meludahkan beberapa suapan darah penuh dengan Yuan Power yang kaya. Seketika, kekuatan serangan mereka melonjak, sebelum sinar cahaya merah menyala dan pedang bayangan hitam benar-benar secara langsung mengiris bayangan naga emas itu terpisah. Ledakan,
Ketika bayangan naga itu hancur, seketika, titik-titik emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Itu pemandangan yang sangat indah. Bajingan kecil, mari kita lihat apakah kamu masih berani menjadi begitu sombong. Ketika dia melihat bayangan naga itu menghilang. Diteng langsung terkekeh saat sensasi yang sangat memuaskan memenuhi hatinya. Jangan hitung ayammu sebelum mereka menetas. Tepat saat Diteng selesai tertawa, suara Lindong tiba-tiba muncul dari dalam cahaya keemasan itu. Ketika mereka mendengar suaranya, murid-murid Diteng dan Liu Kui menyusut. Kemudian, di daerah di mana titik-titik emas bersinar, sumber energi kuat yang tidak seperti Yuan Power tiba-tiba menyembur. Energi mental. Ketika mereka mendeteksi sumber energi ini, ekspresi wajah Diteng dan Liu Kui berubah. Bas-bas. Energi mental yang tangguh berlari keluar dari dalam cahaya keemasan itu, sebelum dengan cepat berubah menjadi arai aneh, manifestation simbol arai, manifest, Thousand Flames. Ketika arai simbol itu berputar, energi mental yang kuat berkumpul di tengah. Dalam waktu singkat, dua api besar terbentuk. Kali ini, 1000 api yang terbentuk benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya beberapa kali lebih besar, bahkan bentuk tubuhnya menjadi sangat aneh ketika jejak percikan petir tercampur di dalamnya. Bahkan, sepertinya api energi mental terbentuk dari baut petir. Menyerang. Sama seperti kedua petir 1000 api ini terwujud, mereka segera melolong, seketika, suara angin yang keras bergema-bergema di hutan, menyebabkan telinga seseorang kesakitan dan kehilangan kesadaran. Energi mental terbakar. Ketika mereka melihat bahwa Lightning Thousand Flames melesat ke arah mereka, pandangan kagum muncul di mata Diteng dan Liu Kui. Mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong tidak hanya melebihi mereka dalam hal budidaya Yuan Power, tetapi juga ketika datang ke energi mental, ia juga memiliki afinitas yang hebat. Bang-bang. Saat mereka panik, mereka berdua buru-buru menggunakan semua kekuatan Yuan di tubuh mereka untuk membentuk lapisan perisai Yuan Power tebal di depan mereka. Namun, ketika Lightning Thousand Flames melesat maju, pertahanan ini sebagian besar tidak berguna, karena mereka dengan mudah meledak dengan suara pop. Ledakan. Merobek pertahanan mereka, Lightning Thousand Flames akhirnya membanting tubuh mereka dengan kejam sebelum meledak. Bascah. Badai setelah ledakan energi mental menyebabkan Diteng dan Liu Kui memuntahkan banyak mulut darah segar, ketika tubuh mereka membanting tembok gunung. Kemudian, rasa sakit yang membakar muncul di dalam pikiran mereka. Segera, jeritan kesakitan bergema. Kali ini, mereka berdua akhirnya mengalami cedera besar. Petir 1000 api itu tidak hanya melukai mereka secara fisik, tetapi juga merusak kondisi mental mereka. Meskipun demikian, duo Diteng memang praktisi dari tahap penciptaan. Meskipun mereka terluka parah, mereka masih berhasil menahan rasa sakit dan memanjat. Tepat ketika mereka berencana untuk melarikan diri, angin kencang bertiup di depan mereka, sebelum bayangan tombak yang tajam menghalangi jalan mereka. Pindahkan langkah lain dan kamu mati. Ketika mereka mendengar suara santai itu terdengar di telinga mereka, wajah Diteng menjadi pucat. Tubuh mereka langsung menjadi kaku karena mereka tidak berani bergerak sama sekali. Lagi pula, mereka berdua tahu bahwa orang di depan mereka tidak bercanda. Bunuh anak itu. Ketika dia melihat bahwa duo Diteng telah benar-benar dirontokkan oleh Lindong, pria muda berpakaian hitam menjadi sangat khawatir ketika dia buru-buru berteriak. Iya nih, saat ini, setelah duo Diteng ditangkap, pemuda ini berpakaian hitam kemudian mengambil alih komando. Oleh karena itu, begitu dia berteriak, para praktisi elit dari kedua keluarga segera menyerang. Lalu, seperti hujan meteor Yuan Power di langit, aliran Yuan Power yang ampuh diarahkan dengan kejam ke arah Lindong. Ketika dia melihat bahwa orang-orang ini masih berani menyerangnya di titik ini, mata Lindong menjadi dingin. Namun, saat dia hendak memberi pelajaran pada orang-orang ini, tiba-tiba auman binatang yang dikenalnya bergema. Bang! Setelah raungan binatang buas itu bergema, segera, cahaya kilat yang gemerlap meledak saat langsung menembus hujan meteor Yuan Power di langit. Sebelum energi buas di dalam secara langsung meniup semua daya Yuan. Menggeram, serangan mendadak ini menyebabkan semua orang terpana. Ketika mereka buru-buru menoleh untuk melihat, mereka melihat bahwa melayang di atas lubang gunung yang hancur, adalah binatang buas raksasa dengan sepasang sayap petir. Sementara itu, aura yang tidak kalah dari Lindong atau Diteng muncul. Ketika mereka melihat binatang yang dikenalnya, pemuda itu berpakaian hitam dan wajah-wajah lainnya menjadi sangat pucat. Bab 214 Pemerasan. Api kecil. Saat dia menatap binatang besar yang datang dari langit, Lindong tertegun, tapi segera setelah itu, kegembiraan muncul di matanya.
Di langit, binatang besar itu berdiri di udara sementara tubuhnya ditutupi dengan baju besi kristal merah gelap. Dari waktu ke waktu, bunga api berkedip-kedip di armor kristal, membuatnya tampak sangat mirip dengan armor kristal Thunder Crystal Beast. Selanjutnya, dua sayap petir yang menggetarkan tumbuh dari punggung Little Flame, dan ketika mereka bergetar, mereka mengeluarkan gemuruh guntur yang rendah. Terbukti, setelah mengonsumsi daging dan darah Thunder Crystal Beast, Little Flame telah menyerap beberapa esensi dalam darahnya dan dengan demikian mengalami transformasi saat ini. Di Little Flames, punggungnya adalah piton besar yang ditutupi oleh lapisan kristal merah-merah. Sementara itu, di dalam mulut ular sanca itu, kilat tampak berkedip-kedip saat mendesis, memberinya perasaan menyeramkan. Api kecil saat ini telah benar-benar berubah dibandingkan sebelumnya. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa transformasi Little Flame sebenarnya akan sangat mengejutkan setelah menyerap esensi darah Thunder Crystal Beast. Mengaum, seolah mendengar suara Lindong, binatang besar yang mengesankan di langit membungkuk dan meraung ke arah Lindong. Piton besar di punggungnya tiba-tiba melesat maju secepat kilat, saat ia menyerbu ke tengah pasukan keluarga Di dan Liu. Segera, kilat melintas ketika energi yang kuat menyembur keluar, membawa tangisan yang menyedihkan. Kekuatan Little Flame saat ini jelas sebanding dengan tahap Form Creation. Armor kristal merah-merah yang menutupi tubuhnya memberikannya sebuah perisai pertahanan yang kuat. Petir menyembur, menyebabkan serangannya menjadi agak tangguh. Meskipun keluarga Di dan Liu masih memiliki beberapa praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, mereka jelas sudah tidak dapat membahayakan Little Flame. Oleh karena itu, pertarungan yang intens ini sepenuhnya sepihak. Namun, meskipun serangan Little Flame telah menyebabkan mereka jatuh ke dalam kekacauan, namun, berkat jumlah mereka yang luar biasa, setelah mereka akhirnya menggabungkan kekuatan, mereka hampir tidak mampu menahan serangan petir. Hei, jika kamu terus merepotkan, kamu mungkin harus mengumpulkan mayat mereka. Saat dia melihat api kecil bermain-main dengan pasukan dari dua keluarga, Lindong berkata dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama, tombak di tangannya bergerak lebih dekat ke tenggorokan duo Di Teng, menyebabkan mereka membeku ketakutan. Kata-kata Lindong langsung menyebabkan pasukan keluarga Di dan Liu berhenti berjuang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka sudah mengerti bahwa kali ini, kedua keluarga mereka telah kehilangan seorang anak muda yang terlihat sangat muda. Apa yang kamu inginkan? Tubuh Di Teng bergetar sedikit. Rasa sakit yang tajam dari benaknya membuatnya mengerti bahwa lukanya kali ini sangat parah, dan jika tidak dirawat dengan benar, akan ada akibat yang serius. Tentu saja, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang, prioritas utama adalah pertama-tama melindungi hidupnya sendiri. Dia adalah orang yang cerdas, berdasarkan kenyataan bahwa Lindong tidak segera membunuh mereka, dia bisa mengatakan bahwa Lindong saat ini tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Atau yang lain, Lindong tidak akan membiarkan dia berbicara begitu banyak omong kosong. Setelah mendengar ini, senyum kecil muncul di wajah Lindong. Sebagai tanggapan, perasaan tenggelam muncul di hati Di Teng dan Liu Kui. Ingin hidupmu, kemudian gunakan pil pure Yuan untuk membelinya. Petik 2 titik titik. Ketika mereka mendengar tawa santai yang terdengar di telinga mereka, Di Teng dan Liu Kui menghela napas lega di hati mereka. Selama mereka mampu bertahan, itu akan menjadi yang terbaik. 200.000 pil Yuan murni per orang. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa santai, kata-kata berikut Lindong hampir menyebabkan mereka tersedak sampai mati. 200.000 pil pure Yuan, bahkan jika kamu menjual seluruh keluarga Diku, kita masih tidak dapat memperoleh jumlah sebesar itu. Wajah Di Teng berwarna hijau saat dia menggeram. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan sosok astronomi seperti itu? Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka adalah pabrik produksi pil? 200.000, kupikir akan lebih baik bagimu untuk membunuh kami. Setelah kami membayar jumlah ini, keluarga kami akan dianggap tidak berguna. Liu Kui menggertakkan giginya saat berkata. Setelah melihat reaksi keras dari duo, Lindong mengusap dagunya. Sepertinya jumlah yang dia katakan begitu saja memang terlalu luar biasa, atau kalau tidak, duo ini lebih suka menyerah pada hidup mereka. Bagaimana dengan ini, aku akan menyerah. 100.000 pil Yuan murni per orang. Tidak ada lagi tawar-menawar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berkata dengan santai. Ketika mereka mendengar jejak ketidaksabaran dalam suara Lindong, Di Teng dan Liu Kui, yang baru saja akan berbicara lagi, langsung menutup mulut mereka.
Meskipun 100.000 pil yuan murni juga bukan jumlah yang kecil, dua keluarga mereka setidaknya mampu membelinya. Di dekatnya, pasukan Liu dan Di Family tercengang ketika mereka menyaksikan negosiasi yang terjadi di depan mata mereka. Sejenak, tatapan mereka berubah agak aneh ketika mereka melihat ke arah Lindong. Berhenti melihat dan menyerahkan pil pure yuan. 100.000 pil yuan murni per orang. Terima kasih. Ketika dia melihat tatapan aneh mereka, Lindong tanpa sadar tertawa ketika berkata. Setelah mendengar suara tenang Lindong, tempat itu menjadi sunyi sementara Di Teng dan Liu Kui hanya bisa mengeluarkan tas Qiankun tempat mereka menyimpan pil pure yuan. Namun, 100.000 jelas sosok yang terlalu besar, oleh karena itu duo mereka masih gagal. Dari sekitar 50.000 pil yuan murni setelah membersihkan semua tas Qiankun mereka. Saat dia menyaksikan ekspresi kaku pada wajah duo Di Teng, Lindong tidak bisa diganggu dengan mereka, dan tersenyum sebelum dia berkata, kamu masih memiliki begitu banyak bawahan di sini. Biarkan mereka mengisi sisanya, tanpa 200.000 pil yuan murni, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya duo Di Teng mulai gemetar tanpa sadar, tetapi bahkan pemandangan sebelum pasukan keluarga Di dan Liu mulai menjadi hitam. Orang ini bahkan tidak akan membiarkan kentang goreng kecil seperti mereka. Kalian pergi mengumpulkan 50.000 pil yuan murni. Di Teng menelan seteguk air liur, saat dia menatap tombak tajam di tenggorokan ini. Dia tidak punya pilihan selain mengentalkan kulitnya dan memerintahkan pasukan keluarga Di dan Liu. Setelah melihat bahwa bahkan kepala keluarga telah berbicara, pasukan dari kedua keluarga hanya bisa memaksakan senyum. Kemudian, 100 atau lebih orang berkerumun, sebelum mereka akhirnya mengumpulkan 50.000 pil yuan murni dan menyerahkannya kepada Lindong. Saat dia memegang tas Qiankun di tangannya, energi mental Lindong memindai itu. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya puas dan menyimpan semua pil pure yuan ke dalam tas Qiankun kelas tinggi yang telah dia ambil dari Wang Yan. Kemudian, dia tersenyum saat dia memasukkan tas Qiankun ke pakaiannya. Kami sudah memberi kamu pil yuan murni, sekarang kamu dapat melepaskan ayah aku dan kepala keluarga Liu, kan? Pemuda berwajah hitam itu hijau saat ia berkata. Lindong meliriknya. Di bawah tatapan Lindong, pemuda hitam buru-buru mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di antara kerumunan. Sekarang hampir semua pil yuan murni mereka telah diambil oleh Lindong, jika ia ditangkap oleh Lindong untuk digunakan sebagai pemerasan, tidak akan ada lagi pil yuan murni untuk menyelamatkannya. Haiks, teman lamaku Di Teng, awalnya, kamu tidak perlu kehilangan pil yuan murni ini. Lindong menoleh dan tersenyum pada Di Teng. Segera setelah itu, tombak di tangannya tiba-tiba tersentak sebelum dia dengan kejam melemparkan duo itu ke arah orang-orang mereka seperti kantong pasir. Hehe, terima kasih banyak untuk kalian berdua atas hadiahmu kali ini, aku berharap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lindong menyimpan tombak kuno di tangannya, sebelum menggenggam tinjunya ke arah Di Teng dan yang lainnya. Dengan lompatan, dia sekali lagi muncul di punggung Little Flame, ketika sayap petir yang terakhir bergetar. Suara guntur bergemuruh, saat mereka berubah menjadi kilatan petir dan terbang menjauh. Bajingan, ketika mereka menyaksikan sosok Lindong yang memudar, Di Teng dan Liu Kui sangat marah sehingga mereka hampir muntah seteguk darah. Tidak hanya semua upaya mereka kali ini sia-sia, mereka bahkan telah kehilangan 100.000 pil yuan murni masing-masing. Bahkan untuk faksi seperti mereka, itu adalah pukulan luar biasa. Namun, meskipun mereka marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan yang Lindong perlihatkan menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka, terutama karena api kecil juga telah maju ke tahap form formation dan kekuatannya telah melonjak. Mereka tidak ragu bahwa jika Lindong benar-benar ingin menghabisi mereka, sungai darah akan mengalir dan kerugian mereka akan mengerikan. Dibandingkan dengan hasil seperti ini, kehilangan 100.000 pil pure yuan sudah merupakan situasi terbaik. Dari mana bajingan ini muncul, sejak kapan ada anak muda yang begitu menakutkan di Provinsi Dayang? Mencapai tahap form creation pada usia seperti itu, bahkan di Great Yan Empire, potensinya sangat luar biasa. Mengapa dia muncul di daerah sepi seperti itu? Liu Kui memiliki perut yang penuh dengan api ketika dia berkata. Ketika kami pertama kali bertemu dengannya, dia telah memeras 20.000 pil yuan murni dari kami. Di Teng terdiam beberapa saat sebelum dia berkata. Setelah mendengar ini, Liu Kui terkejut, ketika dia melihat ke arah Di Teng dengan sedikit simpati. Ternyata ini sudah kedua kalinya pria ini menikmati perlakuan seperti itu. Apa sekarang? Tanya Liu Kui.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan bocah itu kemungkinan sudah sebanding dengan praktisi tahap form creation yang canggih. Bisakah kita mencari bantuan praktisi seperti itu? Selain itu, jangan lupa bahwa orang ini masih memiliki hewan peliharaan yang tidak lebih lemah dari kita. Diteng memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia menjawab. Benar-benar keberuntungan yang mengerikan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku bahkan tidak akan bergerak melawan Thunder Crystal Beast. Sekarang, semua manfaatnya telah jatuh ke orang lain. Liu Kui marah ketika dia mengeluh. Seorang bawahan mendukungnya ketika dia berdiri, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Sialan, ayo pergi. Setelah melihat ini, Diteng dengan marah mengutuk, saat ia membawa pasukannya dan pergi. Di atas hutan yang luas, kilat melesat melintasi cakrawala, membawa gemuruh guntur yang rendah. Nak, apakah kamu hanya akan membiarkan mereka pergi dengan cara ini? Little Marten sekali lagi muncul di bahu Lindong, melihat ke belakang saat tertawa. Meskipun keluarga Di dan Liu tidak lemah, mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap aku. Kami hanya berhenti di sini untuk waktu yang singkat, bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, aku percaya bahwa selama mereka tidak bodoh, mereka seharusnya tidak memiliki keberanian untuk membuatku marah lagi. Lindong dengan santai tersenyum sambil berkata. Dengan kekuatannya saat ini, Marten kecil dan boneka simbol, mereka pada dasarnya setara dengan 4 praktisi tahap form creation. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk memusnahkan keluarga Di dan Liu dengan barisan seperti itu. Dengan kekuatan, seseorang secara alami tidak perlu takut. Kali ini, kamu telah menuai panen yang cukup. Kamu tidak hanya menguasai tubuh petir guntur perunggu Great Sun Thunder, kamu juga telah maju ke tahap pembuatan formulir dan segel keempat simbol master. Di Kekaisaran Gritian, kekuatan semacam ini sudah bisa dianggap kuat. Marten kecil menganggukkan kepalanya, saat menatap Lindong dan berkata. Lindong tertawa sebagai tanggapan. Manfaat dari memperbaiki sumber guntur memang jauh melebihi harapannya. Sekarang, mari kita langsung menuju ke provinsi kehancuran besar. Aku agak ingin tahu tentang apa yang disebut tempat paling indah dan kacau ini di Kekaisaran Gritian. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan saat dia dengan lembut bergumam. Bab 215, Hutan Kabut. Dewa seperti apa yang meninggalkan tempat ini? Lindong berada di hutan primitif, yang dipenuhi dengan kabut putih susu. Jenis kabut ini sangat aneh dan bahkan sangat sulit bagi energi mental untuk menembusnya. Selain itu, langit di atas dipenuhi dengan ki dingin, yang bahkan orang seperti Lindong tidak bisa mentolerir. Karena itu, selama 2 hari di mana dia berada di hutan ini, dia pada dasarnya telah berkeliaran secara acak. 2 hari berkeliaran secara acak ini ternyata menyebabkan Lindong menjadi sedikit gugup. Dia sepertinya terjebak di sini. Kabut di sini sangat aneh, bahkan aku tidak akan banyak membantu. Di satu sisi, Little Marten membentangkan cakarnya, menunjukkan bahwa itu tidak dapat berbuat banyak. Lindong menghela nafas tanpa daya, sambil meremas dahinya. Dia mengambil peta dari tas Qian Kun dan melihatnya untuk waktu yang lama, sebelum bergumam, sudah hampir 4 bulan sejak kami meninggalkan kota Yan. Termasuk Provinsi Dayang dan 4 provinsi lainnya di sepanjang jalan, jika peta ini tidak salah, kita seharusnya sudah mencapai tepi provinsi kehancuran besar. Oh benar juga, aku ingat sekarang. Ini adalah hutan kabut, hutan aneh di tepi provinsi kehancuran besar. Untuk berpikir bahwa kita telah benar-benar memasuki tempat ini, tidak heran kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat dia bergumam, mata Lindong tiba-tiba bersinar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Bagaimana kita keluar? Marten kecil dengan malas bertanya. Setelah mendengar ini, Lindong sekali lagi tertegun. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum dan berkata. Kami tidak tahu apa-apa tentang topografi di sini, aku pernah mendengar bahwa hanya ada satu jalur yang benar dan tanpa seseorang untuk membimbing kami, akan sangat sulit untuk pergi. Kami membutuhkan seseorang untuk membimbing kita. Little Marten menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan duduk di atas kepala Little Flame, berjalan ke kanan, tampaknya ada sedikit gelombang Yuan Power di sana. Lindong sedikit terkejut, jelas, dia tidak pernah berharap bahwa indera Little Marten bisa mencapai sejauh ini bahkan di tempat seperti itu. Berhentilah terkejut, ini sudah batasku. Kemampuan isolasi kabut terlalu kuat. Lebih jauh dan aku tidak akan bisa melakukan apa-apa.
Marten kecil memutar matanya dan menjelaskan. Lindong tertawa getir. Sepanjang perjalanan ini, mereka telah mengalami semua jenis kesulitan. Sebulan sebelumnya, bahkan ketika mereka dikejar-kejar oleh dua iblis tahap iblis penciptaan Ki selama 2 hari penuh, mereka telah semeriah biasanya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan disiksa dengan mengerikan oleh hutan yang mengerikan ini. Ayo pergi. Lindong melambai ke Little Flame, saat ia melebarkan langkahnya dan dengan cepat berjalan menuju sisi kanan. Sebagai tanggapan, Little Flame dengan gesit mengikuti. Petik 2. Bang, di ruang kosong yang tertutup kabut tebal, sekitar selusin orang berkumpul bersama. Dari waktu ke waktu, binatang buas iblis yang ganas, yang berbau darah, menyerang mereka dari segala arah, sebelum mereka dengan cepat dicabik-cabik oleh selusin Yuan Power yang kuat. Binatang buas ini benar-benar merepotkan. Dojo menguasai, kapan akan berakhir? Petik 2. Di antara kerumunan, seorang pria membelah binatang iblis dengan pedangnya sebelum dia menyeka darah di wajahnya dan mengutuk. Beri sedikit perhatian dan tunggu saja. Orang yang menjawab pria itu, adalah pria parubaya dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Di tangannya, ada pedang hitam. Saat pedang itu menari, itu dipenuhi dengan kekuatan, dan ketika salah satu dari binatang iblis pengisian melakukan kontak dengannya, daging mereka terkoyak. Kekuatan pria parubaya ini jelas yang tertinggi di antara kelompok ini, dan dia sudah maju ke tahap pembuatan formulir awal. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan dari semua sisi dari banyak binatang iblis, dia tidak panik sedikit pun dan malah benar-benar meniup semua binatang iblis pergi. Teruskan, ayah. Di tengah-tengah kelompok adalah seorang gadis yang tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan mengenakan pakaian merah muda. Sementara gadis kecil ini menyaksikan sosok pemberani pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak dengan suaranya yang menyenangkan. Suaranya yang muda dan polos seperti malaikat kecil, membuat beberapa pria di sekitarnya tertawa, seolah-olah sebagian dari kelelahan di tubuh mereka telah diusir oleh gadis kecil seperti boneka ini. Yinyin, hati-hati. Di samping gadis kecil ini, seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahun buru-buru menarik yang sebelumnya. Wanita ini tinggi dan pakaiannya yang ketat menunjukkan sosoknya yang indah dan indah. Wajahnya juga agak cantik dan hidungnya yang tinggi tampak memunculkan jejak kesombongan. Oh, gadis kecil itu, yang dipanggil Yinyin, dengan patuh merespons dan bersembunyi di balik wanita cantik itu, sementara matanya yang besar diam-diam memandang ke arah situasi di luar. Pertempuran di sini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum binatang iblis akhirnya mundur, meninggalkan sejumlah besar mayat. Saat binatang iblis ini menarik diri, sebagian besar pria di sini duduk di pangkuan mereka, dan terus-menerus terengah-engah. Jelas, mereka sangat kelelahan. Setelah melihat kerumunan yang kelelahan, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah kabut di depan mereka, ketika dia berteriak dengan keras, "Siapa?" Setelah mendengar teriakan lelaki setengah baya itu, kerumunan yang baru saja duduk dengan tergesa-gesa bangkit sekali lagi. Ketika mereka meraih senjata di samping mereka dan dengan gugup menatap ke depan. Di bawah tatapan gugup mereka, sesosok tubuh perlahan keluar dari kabut dan menatap kelompok yang tegang itu, sebelum dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir semuanya, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan tidak dapat menemukan pintu keluar." Ketika mereka melihat anak muda yang muncul di hadapan mereka, semua orang menghela nafas lega. Namun, tatapan pria parubaya itu masih terpaku erat pada Lindong, dan dia tidak santai sedikit pun karena usianya yang tampaknya lembut. Itu karena dia sudah merasakan jejak bahaya dari tubuh Lindong. Saudara muda ini harus dari daerah asing, kan? Pria parubaya itu menatap Lindong dan tiba-tiba bertanya. "Iya." Lindong terkekeh, sebelum dia menggenggam tinjunya bersama dan berkata, "Kakak, boleh aku ikuti kamu, dan jika kita berhasil meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membalas kamu." "Tidak mungkin, kita tidak akan membawa orang asing. Akan lebih baik bagimu untuk pergi sendiri." Pada saat ini, wanita cantik berjalan mendekat dengan gadis kecil itu, ketika dia memeriksa tubuh Lindong dan berkata, "Kakak, dia hanya seseorang yang tersesat." Gadis kecil seperti boneka itu diam-diam berkata di satu sisi. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah gadis kecil itu, sebelum dia berkata dengan suara rendah ke arah pria parubaya itu, "Ayah, situasi kita saat ini bukanlah bintang. Membawa beberapa orang tak dikenal, yang mungkin hanya menghalangi kita terlalu berisiko.
Petik 2 titik. Setelah mendengar kata-katanya, pria parubaya itu tidak segera menjawab. Matanya terpaku erat ke Lindong, dan beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara rendah, "Adik ini, kelompok kami telah menarik beberapa hal di sini. Jika kamu mengikuti kami, aku khawatir kamu akan terjebak dalam bahaya. Tentu saja, bukan karena aku tidak mau membantu, jika kamu tidak takut akan bahaya, ikuti kami dan kami akan membawamu keluar dari hutan kabut." Petik 2 titik. Ayah. Ketika dia mendengar pria parubaya itu sebenarnya bersedia untuk membantunya, wanita cantik itu buru-buru berseru. Namun, dia dihentikan oleh pria parubaya itu dengan lambaian tangan. "Banyak terima kasih kepada saudara tua ini." Lindong terkekeh dan sekali lagi menggenggam tangannya sebagai terima kasih kepada pria parubaya itu. Ini adalah kelompok pertama yang dia temui dalam beberapa hari dan dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat yang ditinggalkan dewa ini. Setelah melihat Lindong berjalan mendekat, wanita cantik yang alisnya panjang dan indah itu mengerutkan kening sedikit. Yang muda ini adalah Lindong, terima kasih kakak lelaki atas bantuannya yang baik hati. Lindong berjalan ke sisi pria parubaya itu dan berkata. Pria parubaya itu tertawa dan mengulurkan tangannya, sementara dia melihat lebih dekat pada Lindong, sebelum matanya berhenti pada binatang merah-merah tua di lengannya. Binatang merah-merah kecil di lengan Lindong secara alami adalah Little Flame. Setelah maju di tingkat budidaya, sekarang bisa mengendalikan ukuran tubuhnya dan mengubahnya. Demi tidak menarik perhatian dan kewaspadaan orang-orang ini, dia tidak membiarkan Little Flame berubah menjadi mode pertempurannya. Hehe, aku dipanggil Jiang Lei, Master Dojo dari Eagle Martial Dojo. Ini adalah dua anak perempuan aku, Jiang Sui dan Jiang Yinyin, dan sisanya adalah saudara lelaki aku dari Eagle Martial Dojo. Pria parubaya itu ternyata agak berterus terang. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Lindong mulai memiliki perasaan yang baik terhadap mantan. Yang muda ini adalah Lindong, aku menyapa Dojo, Tuan Jiang. Lindong tertawa dan menggenggam kedua tangannya, saat dia diam-diam menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari daerah yang paling kuat di Kekaisaran Besar Yan, bahkan dojo bela diri belaka memiliki praktisi tahap form creation yang mengawasinya. Dibandingkan dengan Raging Blade Dojo di kota Qingyang, ini praktis adalah surga dan bumi. Haha, tidak perlu menjadi saudara kecil yang sopan, Lindong. Istirahat dulu, kita akan mengatur ulang diri kita sebentar di sini sebelum pindah. Aku percaya bahwa kita akan dapat keluar dari hutan kabut besok. Jiang Lei tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lindong, sebelum berbalik untuk mengatur kelompok. Aku sudah terbiasa dengan kebaikan ayah. Aku harap kamu tidak akan melakukan hal yang lucu, kalau tidak, aku akan menjadi yang pertama membunuh kamu. Setelah melihat Jiang Lei berbalik, wanita cantik yang dikenal sebagai Jiang Sui memperingatkan dengan suara dingin yang sedingin es. Menanggapi permusuhan wanita cantik itu, Lindong tidak menjawab. Ketika mereka meninggalkan hutan ini, mereka secara alami akan berpisah dan tidak perlu baginya untuk dekat dengannya. Kakak, itu sangat cantik. Di satu sisi, gadis kecil seperti boneka, yang tampak seperti dia diukir dari batu giok menatap Little Flame, yang ada di lengan Lindong. Dengan mata besar dan bersemangat saat dia berkata dengan gembira. Oh, ini, kamu bisa membawanya. Saat dia menatap gadis kecil yang manis di depannya, senyum lembut muncul di wajah Lindong. Dia menyebabkan dia mengingat gadis kecil King Tan. Setelah mendengar ini, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mungil Jiang Yinyin. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan mungilnya dan menerima api kecil ke dadanya. Flame kecil berjuang untuk sementara waktu, sebelum berhenti tanpa daya. Ketika Jiang Sui melihat kelembutan di wajah Lindong saat ia berbicara dengan Jiang Yinyin, rasa dingin di matanya yang indah sedikit meleleh. Namun, nadanya tetap tidak ramah, selama waktu ini, kamu dapat mengikuti kami. Aku tidak berharap kamu berkontribusi banyak dan kamu hanya perlu bersembunyi di lingkaran dalam. Setelah kamu diambil oleh binatang iblis, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Petik 2 titik. Setelah mengatakan ini, dia menarik tangan kecil Yinyin dan berjalan menuju tengah kelompok. Little Yinyin membawa Little Flame di satu tangan dan menoleh untuk membuat wajah imut dan lucu di Lindong, menyebabkan Lindong tertawa tanpa sadar. Grup ini tampaknya ditandai oleh sesuatu. Lindong meregangkan punggungnya, sambil menatap santai di belakangnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikuti elang martial dojo ini.
Aku harap kita bisa meninggalkan tempat dewa ini dengan mulus.